Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi dengan Pak Yayat pada pelajaran Bahasa Indonesia. Tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Subtema 2, pentingnya udara bersih bagi pernapasan untuk kelas 5. Bagaimana kabarnya anak hari ini? Semoga selalu sehat ya dan tetap semangat. Alangkah baiknya sebelum ke pembelajaran untuk like, subscribe, dan komen. Mengelompokkan informasi berdasarkan teks. Informasi adalah sekumpulan fakta yang menggambarkan sebuah peristiwa atau kejadian tertentu. Informasi yang terdapat dalam buku dapat diuraikan secara lebih rinci ke dalam beberapa jenis informasi yang akan ditanyakan. Ayo ingat kembali beberapa kata tanya dan fungsinya yang telah Bapak jelaskan, yaitu di mana untuk menanyakan tempat terjadinya suatu peristiwa, mengapa untuk menanyakan penyebab terjadinya suatu peristiwa. Ketiga, bagaimana untuk menanyakan cara atau proses terjadinya suatu peristiwa. Ayo buka buku temanya halaman 63 tentang kerja bakti ya. Mari kita baca bersama-sama. Pada hari Minggu, warga di daerah tempat tinggal Edo mengadakan kerja bakti. Mereka membersihkan sampah-sampah yang menumpuk. Selama ini, bau busuk dari tumpukan sampah telah mencemari udara di lingkungan tempat tinggal itu. Warga harus menutup hidung saat melewati tumpukan sampah yang membusuk itu. Sebelum melakukan kerja bakti, seminggu sebelumnya warga bermusyawarah untuk mencari pemecahan dari masalah sampah, selain menggunung dan berbau busuk. Kadang-kadang tempat sampah itu terlihat berantakan karena ada beberapa orang yang berusaha mencari botol-botol bekas untuk didaur ulang. Akibatnya, pemandangan dan udara di lingkungan sekitar tempat sampah jadi kotor dan bau. Setelah bermusyawarah, warga mendapat sebuah penyelesaian. Warga akan menyiapkan 2 macam tempat sampah. Satu tempat sampah untuk menampung sampah-sampah yang dapat didaur ulang seperti kertas dan botol-botol bekas. Tempat sampah lainnya digunakan untuk menampung sampah-sampah yang dapat membusuk, misalnya dedaunan dan sisa-sisa sayur. Selanjutnya, sampah-sampah yang dapat membusuk itu akan diolah menjadi pupuk kompos yang dapat digunakan warga untuk memupuk tanaman. Dalam kegiatan musyawarah dan kerja bakti itu, seluruh warga ikut berperan serta. Keikutsertaan warga dalam musyawarah dan kerja bakti merupakan salah satu bentuk tanggung jawab warga dalam menjaga kebersihan lingkungan. Baik, setelah kamu membaca, buka buku halaman 64 ya. Ayo kita isi bersama-sama. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut berdasarkan bacaan kerja bakti. Nah, setelah kalian baca, kapan kerja bakti dilakukan? Yaitu kerja bakti dilakukan pada hari Minggu. Kemudian nomor 2, di mana kerja bakti dilakukan? Kerja bakti dilakukan di daerah tempat tinggal Edo. Yang ketiga, mengapa kerja bakti dilakukan? Karena sampah sudah menumpuk dan selama ini bau busuk dari tumpukan sampah telah mencemari udara di lingkungan tempat tinggal itu. Yang keempat, siapa yang mau mengikuti kerja bakti? Yaitu semua masyarakat mengikuti kerja bakti. Selanjutnya, ayo buka buku halaman 65-nya. Lanjutan dari soal yang tadi. Apa yang akan dilakukan warga seminggu sebelum melakukan kerja bakti? Yaitu melakukan musyawarah untuk mencari pemecahan dari masalah sampah. Kemudian yang 6, bagaimana hasil musyawarah terkait penyelesaian dari masalah yang dihadapi warga? Warga akan menyiapkan 2 tempat sampah. Kemudian nomor 7, mengapa warga menyediakan 2 macam tempat sampah? Jawabannya, karena satu tempat sampah untuk menampung sampah-sampah yang dapat didaur ulang seperti kertas dan botol-botol bekas. Ya. Selanjutnya, menemukan informasi berdasarkan cerpen yang dibaca. Cerpen adalah cerita pendek. Informasi dapat ditemukan dari cerpen yang dibaca.
Bacalah cerpen dengan seksama untuk menemukan informasi tersebut. Langkah-langkah menggali informasi dalam cerpen. 1. Bacalah cerpen dengan seksama. 2. Buatlah daftar pertanyaan sebanyak-banyaknya. 3. Carilah jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang dibuat. Yang keempat, rangkailah kembali jawaban-jawaban tersebut ke dalam satu paragraf singkat. Baik, untuk tugas. Anak-anak, ayo bacalah sebuah cerpen yang ada di buku tema kamu ya. Halaman 72 sampai 74. Cerpen ini bercerita tentang tanggung jawab dalam keluarga. Yaitu judulnya Tanggung Jawab Adik. Kemudian isilah pertanyaannya ya. Nah, ini ada tanggung jawab adik ya. Berikut bacaannya secara cerpennya. Nah, setelah kamu membaca cerpen tersebut, isilah 10 pertanyaan berdasarkan cerpen Tanggung Jawab Adik yang kamu baca ya. Ada di halaman 74 sampai 76. Baik, itu saja yang dapat Paya sampaikan mengenai tema 2 udara bersih bagi kesehatan. Subtema 2 pentingnya udara bersih bagi pernapasan muatan pelajaran bahasa Indonesia. Kita ketemu di lain kesempatan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.